Halo, tes, tes. Kedengeran suara saya? Tes, tes. Terdengar, Prof. Dengar, Prof. Oh, bentar, bentar. Ini suara yang keluar ke sini. Tes. Ulangi Terdengar, lagi. Prof. Aman. Oh, oke, oke, baik. Oke, selamat malam semuanya, rekan-rekan. Welcome to SCBD Lab. Jadi malam ini kita ngobrol santai aja, nggak usah terlalu serius. Seriusnya nanti aja kalau kita udah jalan ya. Jadi hari ini first meet ya, saya rasa saya lihat wajahnya beberapa saya udah kenal ya. Mungkin beberapa sudah pernah ketemu saya, mungkin juga ada yang baru pertama kali ketemu saya ya. Jadi SCBD, eh, saya mau nanya kenapa masuk SCBD? Kira-kira kenapa? Coba coba siapa yang mau ngomong? Apa? Kita santai aja di lab selama setahun ke depan kita akan banyak berinteraksi. Jadi nggak boleh apa kagok kalau ngobrol sama saya karena saya akan banyak nanya. Kenapa mau ke SCBD? Siapa yang mau ngomong nih? Baik, mungkin dari saya pribadi dulu ya, Prof. Ya silakan, Nasya, Em, monggo. Kalau saya sebelumnya juga emang punya latar belakang tertarik sama dunia riset dan kepenulisan. Terus juga Mm-mm. sebelumnya sempat ikut lomba beberapa yang di bidang itu juga dan pernah ikut kegiatan web 2 SKS sama Pak Chen Biwan dan ngeliat sedikit banyak terkait riset dan tertarik sih karena Mm-mm. bidang yang saya minati bisa saya pelajari lebih dalam di SCPD ini. Iya, oke, terima kasih, Nasya. Yang lain mungkin nggak usah semua ya, beberapa yang ingin menyampaikan. Kira-kira kenapa? Ada motivasi apa? Kalau Nasya tadi kan pengen dia punya ketertarikan dengan riset dan menulis. Yang lain ada? Mungkin aku, Prof, Ya, kenalin. siapa? Aku, ya, nama saya Muhammad Abdurrahman Ridho, Prof. Bisa Ridho. panggil Ridho. Ya, 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 ya. sebentar- Gimana Ridho? sebenarnya motivasi aku buat masuk ke SCBD ini karena aku tertarik banget sama bidang aku. Karena aku kan risetnya juga bakal masuk ke arah AI. Jadi sebenarnya sebelum Hmm, aku masuk ke Telkom ini tuh aku udah berkecimpung ke dunia AI. Jadi aku punya salah satu temen yang dimana perusahaan dia udah automation, hmm, Prof. Jadi kayak 80% menggunakan AI gitu. Jadi hmm, kayak wah itu hmm, tuh menjadi salah satu kunci ke depannya buat hmm. kayak oh memperdalam ini buat kita mempunyai AI kita sendiri gitu. Kayak agen AI. Jadi sih oh, Oke, Prof aku tuh benar ya, tertarik banget sama uh, SCBD ini. oke. Terima kasih Ridho. Jadi Ridho punya minat di AI ya. eh ya, menarik. Jadi begini, nanti kita sambil yang ingin menyampaikan di sela aja nanti saya tanya lagi. Jadi di SCBD itu em, eh, kan kita tuh punya berapa SKS ya? Berapa SKS di SCBD itu? 20 atau berapa ya? Pokoknya banyak ya. Berapa ya? Nggak saya ingat nggak? Seingat saya 21, Prof. Mungkin. 21. Jadi 21 itu kalau kita kuliah itu kan lumayan banyak ya 21 SKS. Nah, di SCBD nanti teman-teman ini punya banyak waktu untuk eksplorasi ya. Karena eh, targetnya itu nggak boleh yang simple. Harus kelas dunia. Ya, yaitulah di SCBD salah satu challenge-nya adalah kelas dunia ya. Jadi kelas dunia itu berarti Scopus ya. Scopus yang Q1 atau Q2. Dan nanti rasanya teman-teman atau kakak kelas sudah banyak yang bercerita kan ya apa saja yang dibutuhkan untuk semester 1 ngapain, semester 2 ngapain ya. Kalau saya sih lebih ke arah motivasi ya. Jadi sebenarnya teman-teman tuh dalam grup ini SCBD 2026 itu harus bareng-bareng. Itu nomor satu ya. Jadi jadi ini tugas besar nih. Nasya mewakilnya siapa namanya? Apa tadi namanya? Celia, Celia, Prof. Prof.
Ya, Nasya dan Celia untuk selalu mengkoordinir teman-temannya untuk bersama-sama. Kenapa bersama-sama? Karena kita punya banyak ya, berapa? 20 atau 25? Saya nggak tahu. Dua 20 tiga ya? Prof. 23. Jadi 23 itu harus bareng-bareng. Nah, teman-teman juga gitu. Nanti 23 jangan sampai meleng. Karena setiap tahun itu ada aja minoritas yang ketinggalan karena memang ada suatu dan lain hal, dan itu akan merepotkan dirinya dan juga merepotkan apa kita ya, terutama yang nanti mengurusi aspek akademisnya kan di SCBD itu kan RC ya, COE Sakti ya. Jadi itu beliau tim Sakti yang akan mengurusi ya. Nanti kasihan itu Mbak Dila yang di sana yang ngurusin kalian semua ya. Jadi cerita sejarahnya, saya nggak pakai slide ya, saya cuma cerita aja. Nanti boleh ditanyakan ya. Jadi SCBD itu saya buat tahun 2012. Wah, lama banget ya. 2012 ya. Jadi 2012 saya jadi dosen 2011, 2012 saya langsung buat SCBD. Dan waktu itu zamannya Big Data. Nah, saya 2012 kamu kelas berapa? 2012 masih SD kelas 4 kayaknya. Iya. 4 ya. Kelas 2, kelas 2, kelas 2. Wah, kelas 2. Aduh. Nah, kemarin itu kita punya temu alumni ya SCBD. Waktu itu Aji dan teman-teman 2025 ngumpulin alumni. Alumninya 2011. Jadi alumni itu angkatan 2011. Jadi kebayang ya. Jadi alumninya itu pas kalian kelas 1 SD dia udah masuk TELU ya. Terus saya bimbing mungkin 2013 atau 2014. Jadi di SCBD itu alumni udah banyak ya. Kalau lihat grupnya itu nggak semuanya masuk grup ya. Nanti mungkin bisa dimasukkan grup. Grup besarnya itu ya mungkin saya nggak tahu ya berapa ya. Lupa saya malahnya. Ada sekitar 200 lah, sekitar 180 atau 200 ya. Dulu mahasiswanya sedikit-sedikit, mungkin sejak tahun 3 tahun terakhir lah menjadi di atas 20-an ya. Sebelumnya itu cuman ya 10, 15, kadang 5 ya, jadi sedikit ya. Nah, memang ngomongnya teknologi ya, big data dan namanya juga social computing dan big data namanya masih nama kuno. Cuman seterusnya kita lebih banyak mengarah ke yang lebih kompleks, ke sosial, ke governance, ke policy. Policy itu apa ya? Policy itu apa ya? Kebijakan ya. Kebijakan ya. Policy, government, tata kelola, kemudian society, masyarakat. Kita gunakan teknologi untuk meningkatkan menyelesaikan lah problem-problem di masyarakat. Namun dalam prosesnya memang harus dibedakan ya rekan-rekan, yang namanya dunia nyata. Tadi Ridho cerita perusahaan banyak otomasi ya. Perusahaan banyak otomasi, kita bikin riset itu belum tuh cukup jadi Q1. Karena itu technical ya, technical apa namanya, too simple lah. Kita bikin, kita selesaikan gitu ya. Yang kita lihat itu kayak gini. Ada suatu problem, ada AI ya, kemudian kita mau gunakan AI untuk otomasi, contohnya punya Rido tadi. Kita juga butuh yang namanya orangnya bisa ngerti nggak ya, nah literasinya. Kita juga butuh yang namanya gimana SOP-nya kalau ada apa namanya ini kalau ada agentic AI. Gimana nanti bisnis modelnya, bagaimana inovasinya. Jadi hal-hal itu tentunya lebih kompleks daripada kita sekedar memberikan solusi kemudian selesai ya. Jadi kalau teman-teman di teknik ya, di informatika, di mana-mana kan ada problem, dia bikin teknik, dia selesaikan pakai aplikasi, selesai. Tapi kalian lebih canggih lagi. Tekniknya buat, kemudian aspek selain tekniknya dibahas. Makanya kalau bicara sama teman kakak-kakak kelas kan apa namanya, kok lama ya, ya memang nggak mudah.
Jadi nanti selama setahun ke depan banyak baca itu ininya ya, banyak baca. Mungkin nanti beberapa ya sekarang mulailah sebulan ke depan cari-cari topik ya. Nah, topiknya itu sebaiknya harus diambil dari paper ya. Jadi bisa paper kakak kelas yang memang belum selesai. Karena paper kakak kelas banyak sekali yang memang belum tuntas, bisa dikembangin ya. Paper-papernya 2025 ada juga yang ngambil dari kakak kelas ya, yang 2024 gitu ya. Tapi 2025 sendiri juga punya paper-paper sendiri yang mungkin bisa kalian kembangkan ya. Atau mencari paper dari jurnal. Nah, kalau di Telu kalian itu bisa masuk ke Scopus ya. Jadi pakai email Telu, masuk Scopus, cari-cari jurnal ya. Kemudian jangan terjebak membuat misalkan membuat blockchain gitu, bukan. Gimana blockchain bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah, misalkan punyanya, saya bilang ya, punyanya Ariel ya, punyanya Timothy, itu kan blockchain di government ya. Punyanya Alvan juga blockchain di government. Nah, jadi apa namanya, seperti itu ya. Nanti sepanjang waktu mungkin seminggu sekali ya, minimal seminggu sekali, minimal. Jadi nggak boleh seminggu dua kali, nggak boleh 2 minggu sekali, nggak boleh. Paling lambat seminggu sekali kita ketemu, ya. Seminggu sekali kita ketemu, kita ngobrol bersama-sama. Nanti teman-teman ada yang bertanya, selalu bimbingannya bersama-sama karena dengan 23 orang tentunya kalau kalau ada membuat paper, saya nggak mungkin satu-satu ya. Saya nggak mungkin fokus ke Rido aja atau fokus ke Aji aja, nggak mungkin. Kita harus sama-sama. Jadi misalkan Aji harus lihat teman-teman apa yang diinginkan oleh standarnya seperti apa. Saya hanya ngasih tahu standar itu bukan maunya Pak Andri kayak gitu, bukan, tapi standar paper Q1 itu seperti itu gitu ya. Ya itu aja. Sekarang tanya jawab dulu deh. Saya lupa lagi mau ngomong apa, silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau diskusi atau sambil nanti biasanya saya akan keluar ide-ide setelah ada ngobrol. Silakan, siapa yang mau ngomong? Enggak? Aku ada pertanyaan sih, Prof. Kan Siapa nih? Prof ada Rido. Namanya siapa? Hah? Rido. Rido, Prof, yang tadi. ya Rido. Ya Rido, gimana Rido? Kan Prof berarti udah berkecimpungan di dunia riset ini selama kurang lebih dari 2012 kan ya, Prof ya. Nah, Ya, Prof, yang masih menjadi hal paling menarik dari 3 bidang yang Prof ajukan buat SCBD ini, itu tuh apa dan ke arah mana ininya? Misalnya kayak blockchain itu di bagian sektor apa dari Pestor ya? Tuh. Ya. Atau misalnya Jadi, AI gimana? ya ini bagus nih. Jadi kalian itu hidup di zaman yang keren banget nih. Ada blockchain, ada AI pada saat bersamaan. Sementara implementasinya belum banyak. Ya. Jadi karya tulis kalian, paper kalian itu bisa mengusulkan blockchain untuk berbagai macam problem di Indonesia. Banyak sekali problem. Sumbangan itu belum selesai papernya, ya. Donor apa itu namanya? Sumbangan lah ya, sumbangan itu belum selesai. Maksudnya sekelas papernya belum selesai, tapi sekelas proceedingnya udah selesai. Surat tanah juga masih belum jurnal ya, masih proses terus. Apa lagi? Pemilu, pemilu masih banyak sih pemilu ya. Jadi saya itu lebih ke bagaimana teman-teman tuh melihat teknologi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita aja, ya. Masalah bisnis, masalah kita sebagai manusia, masalah humanisme. Humanisme itu hubungan manusia yang lebih baik, yang lebih mensejahterakan. Misalkan banyak banget ya, misalkan mengentaskan kemiskinan, meningkatkan peluang untuk UMKM menjadi inklusif, menjadi mampu,
memberikan pinjaman, membuatkan credit scoring, itu adalah banyak hal yang mensolusikan yang di sekitar kita, ya. Atau juga bisa membuat suatu solusi di mana Indonesia atau masyarakatnya itu bisa jadi global, membuat produk berbasis AI atau blockchain, ya, membuat bisnis model, atau bisa menyarankan misalkan kayak punya Aji, gimana generative AI bisa digunakan untuk eh, apa transformasi organisasi. Yang transformasi organisasi itu kan abstrak, ya abstrak. Jadi nggak ada barangnya. Jadi bebas. Malah kalau menurut saya, kalau ada barangnya itu malah eh, sulit nanti mengemasnya untuk jurnal. Ya, ngerti ya maksudnya. Walaupun misalkan tim bikin blockchain untuk apa ya, tim itu ya, budget ya, public budget. Dia bikin blockchain ya, tapi di papernya dituliskan bagaimana teorinya, bagaimana ini menyelesaikan banyak masalah, bagaimana bisnis modelnya, bagaimana workflow-nya, bagaimana tata kelolanya, bagaimana resikonya, ya. Nah kayak gitu, bagaimana teknikalnya, bagaimana apa blockchain yang digunakan, bagaimana biayanya. Nah jadi apa namanya, banyak sekali opportunity yang bisa kalian ambil untuk eh, untuk berkarya gitu ya, untuk membuat suatu karya. Gitu ya Rido ya, bisa menjawab nggak Rido? Jauh banget, Prof. Jauh banget. Terima kasih, Prof. Ya, ya oke. Ada lain? Silakan, anyone else? Siapa yang mau diskusi? Eh, Kira-kira ada yang ditanyakan, atau ngomong tentang kenapa di SCBD tadi dituliskan juga boleh. Kita santai aja, lompat-lompat seperti ngobrol. Ya, mangga. Siapa? Saya mau nanya, Prof. Ya, Sebelumnya Fatwa. perkenalkan, ya, Oh, nama saya saya Fatwa Muhammad. tahu. Ya, Ya, dulu di Prof. kelas saya kan ya? Ya, Prof, di Big Data semester 5, saya bareng Oh Prof. ya, oh ya, ya Ini betul. Ya, gimana? sebenarnya saya masih bingung di bidang untuk pemilihan topik ya, Prof. Kayak fokusnya antara Ya, di topik ini tuh bisa ke AI atau Big Data, karena waktu saya cari-cari artikelnya dibantu sama AI juga, itu rata-rata melibatkan dan nge-mention terus tentang Big Data dan AI. Dan topiknya tuh hmm, ngarah ke urban mobility pada smart cities, Prof. Di situ cara ngedistinguish hmm. antara better ambil AI kah atau big data itu saya masih Ya, bingung di situ, Prof. Terima kasih. ya. Jadi Fatwa nggak usah bingung ya. Jadi itu karena kita lahir itu dulunya big data dulu, kemudian sekarang bergeser ke AI. Nama mata kuliahnya juga masih big data. Padahal in reality kita itu talking about AI. Jadi kalau saat ini kita ngomong eh, solusi masyarakat itu mostly AI. Nah, big datanya sendiri kan cuman cuman ini ya, cuman datanya gitu ya, sumber datanya. Kayak tadi mobility berarti kan kita harus bertanya itu datanya dari mana? Apakah datanya dari sensor? Apakah datanya dari mobile phone atau seluler? Atau datanya dari komentar orang-orang Google apa tuh, Google Map ya? Jadi jadi kita mungkin sedikit mundur ya. Kita lihat problem aja. Terus kemudian kita berpikir metodenya apa, visible nggak saya melakukan dalam waktu setahun, ya. Jadi di teman-teman juga harus memikirkan antara judulnya sangat keren, unik sehingga acceptance papernya sangat besar dan kalian suka. Kalian juga harus memikirkan datanya kira-kira dari mana, ya. Kalian harus juga memikirkan eh, trilema satunya, waktunya cukup nggak. Jadi judulnya keren banget, datanya ada. Kalau datanya big data, ya berarti kita harus nyari big data ya. Kalau kita membuat solusi blockchain, berarti kita harus tahu siapa yang akan kita wawancarai nanti ya, atau DSR-nya seperti apa. Dan waktunya cukup nggak? Jadi tiga-tiga ini nggak boleh terlalu terlalu berat ke keren banget, tapi datanya nggak ada, atau terlalu apa namanya, terlalu waktunya pengen cepat ya, tapi ininya mau yang keren banget, nggak bisa. Jadi harus tiga-tiganya seimbang gitu ya. Nah, tapi nggak masalah sih. Itu
proses learning ya fatwa ya. Jadi belum tuntas juga nggak apa-apa. Kalau memang suka mobile urban ya, dicek aja paper-paper yang keren-keren, Scopus. Biasanya dari mana? Nah, kalau sumber datanya misalkan mereka sumber data dari provider telepon ya, seluler. Ya, tentunya kan kita nggak mudah ya mendapatkan dari Telkomsel gitu ya. Tapi kalau misalkan ada metode baru, mobile urban pakai Google Map di mana misalkan di luar negeri. Nah, bisa nggak dicoba di Jakarta atau di Bandung gitu. Nah, itu satu hal yang menarik gitu. Gitu ya Fatwa ya. Baik, Cukup jawab. terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, ya silakan. Anyone else? Silakan, ada pertanyaan? Mangga. Dari saya, Prof, ada yang mau ditanyakan? Ya, ya. Oke. Silakan Mas ya. Kebetulan saya tuh sempat cari tahu tentang topik implementasi blockchain di dunia healthcare. Dan untuk spesifikasinya sendiri itu sebenarnya terkait rekam medis elektronik yang dimiliki pasien. Nah, kan pastinya kita berusaha untuk cari state of the art dan research gap-nya. Cuman seringkali masih kebingungan kira-kira berapa rujukan atau paper yang misalnya cukup untuk memvalidasi gap kita tersebut, Prof. Gitu. Nggak harus ada angkanya, kalian masih S1, santai saja. Jadi tapi harus cepat ya. Jadi gini, ini blockchain di kesehatan itu ada beberapa mahasiswa yang dari tahun-tahun sebelumnya juga mengerjakan. Ada yang blockchain untuk klaim, ada blockchain untuk rekam medis, namanya siapa ya namanya? Damari, Sabrina, namanya Sabrina. Itu angkatan 2024. Tapi papernya belum jadi. Ya kamu kalau bisa nulisin punya dia bagus karena dia udah ada sampai proceedingnya. Dia rekam medis. Ada atasnya lagi ada namanya Amel. Itu rekam medis juga, ya. Ada juga yang tahun kemarin namanya Zain, belum proceeding dia. Dia AI, Gen AI di BPJS. Jadi sebenarnya cukup banyak ya, dan boleh nanti ngobrol-ngobrol dengan mereka, Japri, bisa nanti minta kontaknya atau di grupnya, atau baca papernya. Papernya kan bisa dilihat di riset gate saya ya. Teman-teman mungkin kalau yang pengen tahu riset-riset sebelumnya, itu ada di riset gate saya. Nanti request ke saya, nanti saya kirim filenya ya. Karena beberapa file itu kan nggak bisa saya publish terbuka gitu ya, harus request gitu ya. Nah, boleh kayak gitu. Jadi dengan cara begitu tidak menebar jala ke banyak, ya, langsung fokus. Walaupun kamu boleh juga melihat-lihat, oh ada nggak paper keren di Scopus tentang kayak gitu, tapi nggak usah banyak-banyak gitu. Karena saya yakin yang kita lakukan itu adalah frontier. Frontier itu adalah riset-riset yang masih belum banyak. Karena belum banyak itu kalian jadi pionir gitu. Jadi riset-riset teman-teman tuh hampir semua pionir. Jadi kalau mau lihat di luar belum tentu selesai juga gitu. Ya, gitu ya Nase. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Yang lain silakan. Ada pertanyaan yang lain teman-teman? Prof, saya mau izin tanya, Prof. Ya, silakan Luki. Nggak usah minta izin Luki, langsung tanya aja. Sebelumnya perkenalkan, Ya. Prof, nama saya Lucky Ramadan. Saya dari kelas Human Capital and Talent Development. Oke. Ya. Salah satu alasan buat masuk SCBD juga adalah saya pengen waktu nanti di dunia profesional supaya punya bekal, bukan cuma punya human capital, tapi juga punya pengetahuan terkait dengan AI dan juga lainnya gitu. Karena sempat di sama dosen sebelumnya, kalau punya banyak skill set tuh bisa bagusin demand untuk nanti ke dunia kerja gitu. Nah, yang Betul, ingin betul. saya tanyakan adalah terkait dengan eh, topik juga, Prof. Kemarin sempat cari-cari juga di eh, Lab SCBD 2025 tentang
perubahan organisasi tentang AI agentic ya, Prof. Nah, yang pengen saya tanyakan adalah eh, seberapa luas kita bisa ngambil POV dari sebuah riset, karena kalau misalnya saya coba brainstorming sama AI, hal yang bisa dilanjutkan dari topik riset Bisa. tahun sebelumnya itu adalah gimana eh, terkait dengan kesiapan secara psikologis karyawan ketika dihadapkan dengan AI agentic dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau misalnya saya ambil POV-nya seperti itu, apakah masih bisa apa tidak ya, Prof? Ya, jadi itu kan itu Lucky, itu klasik Lucky. Jadi setiap kali ada teknologi pasti karyawan tuh kan susah ya. Ada sistem informasi baru, ada sistem absensi baru, ada cara bekerja baru, pasti ada resistensi mereka untuk upgrade. Dan itu adalah masalah klasik. Justru kalau menurut saya bukannya nggak bagus, tapi itu terlalu terlalu berulang, polanya terlalu berulang ya. Saya ingat tahun 2022 itu ada mahasiswa namanya Raihan, dia bikin namanya eh, talent. Tahu ya talent ya? Talent yang bagaimana kita me- meyakinkan, memastikan bahwa talent itu adalah punya kemampuan seperti itu gitu ya. Apakah apakah benar kamu di LinkedIn itu kamu jago Python gitu? Kan kamu bisa ngaku kamu jago Python padahal kamu enggak gitu ya. Nah, itu blockchain ya, tapi bisa digabung dengan generatif AI. Kita nggak usah teman-teman nggak usah punya pemikiran saya generatif AI, saya blockchain nggak. Pilih aja dulu problemnya, antara nanti mau generatif AI dan blockchain terserah, atau mau campur juga nggak masalah, karena punyanya Alvan itu campur, punyanya Ariel itu campur. Jadi dicampurkan. Nah, paper itu diteruskan tahun 2024 oleh Felisa, ya namanya Felisa. Nah, kamu nanti cari papernya, proceedingnya. Tapi papernya belum belum selesai. Nah, itu riset belum selesai itu, risetnya belum selesai. Apa Felisanya waktu itu keburu-buru, yang sebelumnya juga nggak membuat jurnal. Jadi kalau menurut saya itu bisa diteruskan. Ya, karena kalau kalau talent kan human ya, tapi kalau organisasi kayak punya Aji itu adalah lebih ke arah strategi, eh, change, perubahan teknologi, perubahan cara kerja, transformasi, itu lebih ke strategi. Kalau human lebih ke arah. Nah, sebenarnya saya mau mau cerita juga. Memang ada mahasiswa yang bilang bahwa saya harus human gitu. Karena saya MSDM ya namanya, MSDM ya, atau saya harus finance. Tapi kalau saya sendiri, saya sih nggak peduli. Kamu mau apa? Ya, jadi menurut saya sih nggak masalah, karena eh, kalau kita terlalu ribet dengan saya apa, kamu apa gitu ya. Kecuali teknologi ya, kalau teknologi mah lebih gampang ya. Nanti malah repot bikin papernya. Jadi fokus kita itu mana yang keren gitu. Eh, apa namanya, karya apa risetnya ya. Gitu ya Luki ya. Cukup jawab Luki. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Ya, ya. Oke. Oke. Ada lagi teman-teman? Silakan. Prof, saya mau tanya. Atau ya silakan Intan. Ya, Kamu baik. namanya Intan ya? Iya, betul, Prof. Sebelumnya perkenalkan, saya Ya. Intan. Saya dari Human Capital juga, sama seperti Lucky. Hmm, Sebelumnya, hmm, hmm, saya sudah mencari tahu beberapa hal. Tadinya, hmm, saya sama seperti Lucky ingin memiliki fokus yang sama mungkin awalnya di Human hmm, Capital, karena agak sejurusan dengan apa yang saya minati, seperti itu di awalnya. Ya. Ya, sebelumnya saya memiliki sebuah ketertarikan mengenai bagaimana sih sebuah skill. Tadi seperti yang Profnya Hmm, jelaskan bahwa adanya AI itu merubah transformasi di perusahaan dan juga karyawan hmm, di seluruh dunia hmm, mungkin ya. Nah, hmm, saya ini memiliki ketertarikan tadinya ingin meneliti bagaimana sih sebuah AI ini merubah, jadi memperbandingkan antara skill yang ada sebelum adanya AI
yang which is sekitar tahun 2020-an sampai 2022 sampai dengan perbandingannya yaitu di atas tahun 2022 setelah adanya AI. Bagaimana AI tersebut mempengaruhi skill atau mentransformasikan skill karyawan. Terutama mungkin fokusnya ingin di bagaimana sih perubahan tersebut mempengaruhi negara seperti misalnya Indonesia sebagai negara berkembang ataupun negara lainnya sebagai negara maju. Mungkin seperti itu. Saya ingin tahu mungkin pendapat Prof seperti apa? Apakah untuk topik tersebut masih menarik untuk dibahas atau bagaimana, Prof? Seperti itu. Ya, menarik Intan. Itu menarik ya. Jadi gini, questionnya harus lebih besar lagi Intan. Tapi kamu bilang caranya tadi membandingkan. Ya, jadi tapi kan pertanyaannya begini nanti. Gimana membandingkan orang 2020 sampai 2022? Kamu discuss lah sama AI. How to do that ya. Jadi kan sekarang kalian udah AI, jadi enak nanti option-optionnya nanti bisa diberikan ke saya. Nanti saya bisa lihat mana yang make sense, mana yang enggak ya. Kalau yang assessment-nya gimana? Assessment supaya orang itu apa namanya? Yang sekarang skill thinking kah atau skill apa gitu ya. Pernah tahu kan ya paper saya lupa ya paper dari mana, dari Stanford atau apa yang ada tiga kelompok orang yang dikasih tugas, yang satunya boleh pakai AI, yang satunya hanya boleh pakai web Google, yang satunya nggak boleh pakai AI, nggak boleh pakai web, harus pakai buku ya. Saya nggak tahu kamu pernah baca nggak, tapi ada tuh apa studinya. Dan yang koneksinya paling canggih kognitifnya itu adalah yang pakai buku. Jadi nanti risetnya akan menarik, mungkin akan produktif, tapi akan mempunyai kemunduran kognitif. Apa itu kemunduran kognitif? Nggak gampang ingat, gampang lupa, nggak nempel karena tidak melalui effort yang cukup besar sehingga dihafal. Gitu ya. Nah itu menarik. Tapi di sana tentunya aspek teknologinya akan jadi lebih ke objek. Ya, kamu mungkin merisetnya akan jadi tidak fully teknologi gitu ya. Akan ada manual, ada akan psikologi, ada wawancara, metode-metode psikologi akan kamu buat dan mungkinan akan berat ya karena harus melibatkan banyak orang. Gitu ya. Itu menarik itu. Atau mungkin gimana didesainnya secara online juga mungkin bisa juga gitu. Itu Intan. Cukup jawab ya? Mungkin boleh ada pertanyaan lanjutan, Prof? Iya, silakan. Ya, sebelumnya mungkin saya sempat mencari tahu bagaimana untuk mencari datanya. Nah, kebetulan ada sebuah research juga, dia secara global itu meresearch bagaimana sebuah skill itu berubah setelah adanya AI, tapi untuk pengambilan datanya itu dia menggunakan platform untuk para perusahaan membuka lowongan pekerjaan seperti misalnya LinkedIn dan juga Jobstreet seperti itu. Ya. Nah, untuk pengumpulan data seperti itu apakah masih memungkinkan atau bagaimana, Prof? Mungkin beberapa kakak kelas, banyak ya menggunakan LinkedIn ya. Tapi akhirnya tetap diverifikasi oleh domain expert ya. Yang awalnya sih dari LinkedIn boleh, nggak masalah itu. Ya, tapi nanti didesain gimana? Bagian apa dari LinkedIn yang diambilnya? Itu kan. Gitu Intan. Oke, baik. Cukup Terima kasih, jawab? Prof. Cukup menjawab. Ya. Oke. Ya, yang lain ada lagi pertanyaan teman-teman? Tidak tentang topik juga nggak apa-apa karena saya yakin nggak semuanya udah siap dengan topik. Tentang proses boleh, tentang oh ya, jadi kan di SCBD itu kakak-kakak kelas kalian tuh mungkin sudah pernah dibicarakan ya, ada beberapa kegiatan ya. Saya lupa aja kegiatannya apa aja. Eh, Asisten ya. Mungkin juga nanti ada project dengan apa sakti gitu ya. Mungkin juga project dengan riset dengan di luar itu ya. Tapi saya yakin tidak semua kalian cukup waktunya.
Ya, jadi ngerti nggak maksudnya? Jadi di tahun kemarin itu di beberapa tahun juga ada apa yang memang melibatkan mahasiswa untuk kegiatan proyek ya, baik di Sakti maupun di luar Sakti. Tapi kita juga ngeliat-lihat apakah mahasiswanya ini overload ya, karena kan kita lihat nanti progresnya per minggu itu seperti apa ya. Kalau kalau kalian bisa manage waktu dengan baik ya boleh ikutan ya. Kemudian ada conference ya. Kemudian ada apa lagi ya? Dulu sih kita punya National Data Day ya. Kemudian sekarang dipegang oleh HMBTI ya kalau nggak salah ya. National Data Day masih ada nggak ya? Udah nggak ada ya? Data Science Day atau apa gitu. Udah nggak ada ya? Itu Nasya Belum, mati tuh. sudah Ya, tidak ada, Prof. ya dulu itu kegiatannya SCBD itu dulu. Eh, Sejak tahun berapa dipindahkan ke HMBTI. Sekarang udah nggak ada ya. Ya, tapi nanti Ya, kalian tidak ada. kalian bebas lah bikin aktivitas nanti diskusi dengan Nasya ya. Apakah itu lomba? Oh ya lomba banyak sekali ya lomba ya. Apakah lomba? Apakah bikin apa namanya konferensi dengan eh, Sakti ya? Karena Sakti juga pasti membantu juga untuk bikin aktivitas-aktivitas gitu ya. Oke, ada lagi question teman-teman? Maaf, Prof. Saya mau tanya. Ya, siapa namanya? Per perkenalkan, Prof. Nama saya Ahlifa. Mungkin ini lebih ke pertanyaan proses sih, Prof. Tadi kan mungkin Prof Ya, sempat bilang beberapa bahwa ada kakak tingkat yang risetnya itu belum selesai gitu. Mungkin terkhususnya di paper jurnalnya gitu kan. Nah, kan ya, yang kami dapat dari kakak tingkat pun di semester 7 ini kita fokusnya ke proceeding mungkin ya. Terus baru di ya, semester genapnya ke jurnal paper. Nah, kalau betul. tadi Prof sempat mention kalau papernya belum selesai, itu tuh sebetulnya memang nggak harus diselesaikan atau kayak gimana ya, Prof? Mungkin kayak kan kita Ya, eh, keputus. untuk Ya, pengganti sidang itu di LOA proceeding kan. Nah, ya, oh ada nggak Prof suaranya? ya sekarang ada lagi. Tadi sempat Iya. hilang. Nah, mungkin kan untuk oke. Nah, untuk pengganti sidang itu kan kita pakai Hmm, LOA yang proceeding kan, Prof. Nah, untuk betul, yang paper betul. jurnal itu berarti sebetulnya memang harus kita selesaikan atau sebenarnya malah Hmm, nggak harus gitu. Karena mungkin tadi Prof sempat mention ada beberapa riset yang belum selesai ya, gitu. betul, betul. Ya, oke saya jawab. Jadi harus selesai. Kenapa yang dulu-dulu nggak selesai? Karena dulu manajemennya belum terkontrol dengan baik. Karena saya sendiri ya, jadi nggak mungkin dong saya ngurusin semua mahasiswa. Jadi karena sekarang ada apa namanya, ada Sakti ya yang membantu saya memanage kalian. Jadi nanti ada Mbak Dila yang akan selalu menanyakan progresnya. Nah, kenapa itu dulu ada yang apa nggak diselesaikan? Ya dianya lulus hilang. Kalau dia datang saya tagih. Tapi ya hilang. Jadi gini, hilang itu jadi gini. Kalau tahun ya kalau angkatan yang angkatannya Aji 2025, jadi mereka itu harus menyelesaikan papernya sebelum dibolehkan lulus. Walaupun syaratnya di prodi itu cuman proceeding. Tapi karena kalian mengambil 21 SKS, karena kalau cuman proceeding kan sama aja dengan mahasiswa yang biasa ya, reguler yang nggak ikutan wrap ya. Nah, kalian wrap, jadi 21 itu harus jadi paper. Nah, nanti siapa yang bilang bahwa paper itu layak atau tidak layak itu saya. Jadi beberapa teman yang angkatan 2025 selama sebulan ke depan ini lagi fokus banget, makanya masih bimbingan juga. Karena mereka harus ngejar ya. Kalau saya bilang belum layak, ya saya bilang belum layak itu bukan karena saya bilang apa namanya karena saya nggak suka atau bukan, karena saya tahu itu nggak layak gitu, masih belum belum layak gitu. Nah kalau udah layak ya sudah disubmit oleh saya submitnya ya. Uh, Ya mereka lulus walaupun nantinya ditolak.
Walaupun nanti ketolak saya balikin lagi ke dia. Gimana nih, kamu mau nerusin nggak gitu ya? Tapi sebenarnya riset dia udah selesai. Ya, kalau riset dia udah selesai, kalau ditolak, ya nanti saya yang tanggung jawab. Saya akan, kalau dianya udah sibuk, udah lulus, udah sibuk, ya udah, saya yang akan menyimpan dan nanti kalau saya ada waktu saya submit gitu. Tapi yang saya bilang belum selesai itu adalah yang belum layak di submit. Jadi sebenarnya belum selesai. Begitu ya? Paham ya, Alifa? Oke, terima kasih banyak, Prof. Paham. Ya, oke ya. Jadi pesannya harus selesai. Kalau harus selesai, berarti dari sekarang sudah harus mulai manage waktu dengan baik. Problem utama teman-teman itu kadang-kadang karena keasikan gitu ya. Kadang-kadang lupa, tahu-tahu waktunya udah habis gitu. Karena full banget kegiatannya, tahu-tahu waktunya udah habis. Gitu sih. Oke, yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Prof, aku mau Proses tanya. boleh. Ya, siapa? Oke, Nak, sebelumnya perkenalkan nama aku Nakta Cantika, tapi aku akrab ya. biasa dipanggil Caca karena beberapa orang kayak kesulitan manggil Hmm, aku Kak, ya, silakan karena Caca. mungkin agak ribet. Oke, Ya, aku tuh mau nanya pendapat Prof tentang rencana topik aku. nah, Ini kayak agak mirip sama Intan sih, kayak berbau dengan AI hmm, AI-an gitu kan. Kalau hmm, sekarang tuh beberapa perusahaan tuh udah pakai AI untuk membantu proses rekrutmen mereka ya, Prof. hmm, Nah, hmm, terus sebelumnya aku juga udah apa sih, ada satu paper yang kayak dia itu emang udah uji coba pakai apa, rekrutmennya itu emang pakai AI gitu. Jadi kayak prosesnya hmm, tuh kayak membandingkan CV dari hmm, kandidat-kandidat, terus kayak dia hmm, menyimpulkan dan ngasih kayak ranking kandidat, misalkan ada 5 jadi 1 sampai 5 gitu. hmm, Nah, terus setelah itu aku kayak kayak masih kan, kalau misalkan kayak sama manusia kan itu masih kayak orang-orang nggak akan nanya kayak ini adil gak sih, cuman kan kalau misalkan pakai hmm, AI ada aja pertanyaan kayak ini tuh AI itu nilai kita tuh adil gak sih, based on apa sih dia tuh nilai hmm, kita, kayak masih hmm, kurang lah gitu transparansinya. Nah, hmm, hmm. jadi topik aku itu nelitinya tentang rekrutmen, khususnya tuh kayak gimana sih persepsi fairness terhadap proses rekrutmen yang berbasis AI, dan dia tuh ngaruh gak sih ke organizational attractiveness dan intention to apply-nya. Jadi kayak setelah orang-orang tahu bahwa perusahaan itu pakai AI, para kandidat tuh masih tertarik gak sih buat apply ke perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Nah, menurut Prof gimana? Ya, itu riset-riset yang namanya behavior ya. Behavior itu akan seperti manajemen pada umumnya, akan melakukan survei, ya. Karena kita lihat lihat pengaruh, lihat itu, ya, ya itu sebenarnya lingkupnya beda dengan yang di lab. Itu kalau lab kita behaviornya based on ya boleh survei, tapi pertanyaannya nggak sedetil itu. Pertanyaannya misalkan talent bagaimana membuat suatu sistem yang transparan atau sistem yang explainable AI-nya, terus apa framework-nya yang harus disiapkan sehingga organisasi itu bisa mengimplementasi itu. Jadi bukan behavior. Kalau behavior itu manajemen banget. Jadi nanti ada teorinya, kemudian kita turunkan menjadi konstruknya, dan kenapa saya nggak mau kayak gitu? Karena itu peluangnya di jurnal-jurnal Q1 kecil. Jadi makanya kalau teman-teman lihat paper manajemen murni itu susah ya. Jadi kalau kenapa dosen beberapa susah sekali menembus Q1 karena ya risetnya itu behavior. Behavior itu kan sampling. Ya kadang-kadang banyak lubangnya di sana, seperti benar nggak sih ini representasi orang Indonesia, walaupun sebenarnya dia udah melakukan dengan benar gitu ya. Ya, jadi mungkin mungkin kita back to pertanyaan yang lebih umum aja. Sekarang kita punya teknologi, kita punya manusia, manusia mungkin punya keterbatasan dengan scalable, dengan capek, dengan emosi.
menilai kandidat, bagaimana kalau diperkenalkan tapi sistemnya terbuka, ya, terbuka itu explainable, adil, resikonya apa, dan bagaimana nanti kalau sistemnya kayak gitu, kamu persepsinya bisa dilakukan dengan survei atau sistemnya sudah ada. Jadi sebenarnya possible aja kayak gitu, tapi sudut pandangnya dilihat. Jadi contoh-contohnya itu seperti di jurnal misalkan Technology in Society, ya, itu teknologi di masyarakat, ya. Ada juga judulnya ICT for Development, ya, penggunaan teknologi yang merubah aspek kemasyarakatan, ya. Apalagi ya, ya semacam itu, ya, Caca, ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, tapi pertanyaan kamu itu pertanyaan anak manajemen banget, yang justru kita coba jangan manajemen banget, ya, lebih ke di tengah-tengah, lebih ke frontier, lebih ke yang mix multidisiplin seperti itu. Walaupun kamu nanti sarjana manajemen. Oke ya. Oke, sip. Ada lagi teman-teman Prof mau nanya. yang ya silakan. Celia, ya. Silakan, Celia ya. Itu siapa? Keisha, Kak. Prof. Oh, Keisha. Oh ya, Keisha. Oke. Ya, silakan. Jadi Oh ya, tuh Keisha di kelas saya di Keisha. Ya, ya, ya. Jadi Ya. Keisha tuh udah kayak coba brainstorming dari beberapa paper, terus sama ini juga apa ada beberapa topik juga. Nah, salah satunya itu melihat kayak ada benang merah gitu pada AI governance, ethics gitu, oversight dan Syariah compliance. Jadi Keisha tuh lihat kayak paper-paper yang membahas tentang AI di Islamic Bank. Nah, terus Keisha tuh lihat juga OJK itu baru mengeluarkan tata kelola penggunaan AI di perbankan dan udah dibaca berkali-kali juga. Dan ternyata di situ tuh mulai membahas adanya evolusi AI kayak dari generatif AI ke agentic AI. Nah, Keisha juga udah baca-baca yang punya Kak Aji juga. Agentic AI kayak gimana di industri lain gitu. Nah, akhirnya Keisha tuh sempat berpikir kayaknya tuh mungkin di sini tuh ada resiko-resiko yang perlu dimitigasi gitu. Nah, tadinya tuh Keisha tuh sempat berpikir untuk mengarah ke AI risk mitigation di Islamic banking karena memang paper-paper yang Keisha baca tuh masih kayak AI governance dan lain, jadi kayak belum yang kayak nyatu gitu dengan eh, belum masih ada gap gitu di antara ada evolusi dan lain-lain. Nah, cuma tuh masih belum yakin gitu apakah pemikirannya Ya. kita ini tuh udah sampai ke root cause-nya atau mungkin masih kayak symptoms aja gitu, masih di gejala aja. Dan biasanya kalau Prof itu nyintesis paper sampai nemu root cause itu kayak bagaimana gitu. Mungkin itu sih, Prof. Ya, sebentar ya. Sebentar. Jadi kemarin terakhir tuh saya dan teman-teman grup di AI itu baru publish paper ya. Saya lupa di papernya di mana. Pokoknya saya submit lah di itu, di mana di LinkedIn ya. Dokumennya ada, nanti bisa dilihat atau di research saya bisa dilihat juga. Jadi artinya gini, kembali menjawab ke Kesha. Jadi orang itu kalau kita mau lihat tata kelola, ya, tata kelola itu cara ngaturnya gimana sih supaya AI bisa digunakan di syariah, dan resikonya itu kan dua aspek yang saya resiko aja, saya tata kelola aja. Jadi itu kurang keren, ya. Harusnya dimulai dengan bagaimana pola pikir kita terhadap AI. Di apa role AI dalam syariah? Syariah itu kan butuh verifikasi, ya. Butuh benar nggak dia memenuhi kaidah syariah? Kan banyak tuh kaidahnya. Di mana bagian mana dari syariah-syariah yang ada itu yang opportunity generative AI bisa dilakukan. Nah, karena kamu bacanya OJK itu selalu tata kelola dan resiko. Harusnya bacanya tambah yang lain supaya nanti keluarnya itu kayak tabel. Sebentar ya, saya sambil semoga kelihatan. Saya cek di
Nah, ini ada di sini. Saya coba share screen. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Udah gede nggak? Terlihat. Nah, ini kan judulnya ya, tata kelola AI yang berorientasi ke society, ke masyarakat. Ada namanya paralel ya. Layer, paralel itu berarti kan bersama-sama. Layer itu berlapis-lapis. Model paralel dan berlayer-layer yang menggambarkan interaksi aktor. Aktornya stakeholder. Jadi kalau syariah, siapa stakeholder ya? Ada market, ada regulator, ada banknya, ya. Ada mungkin lembaga penjamin syariah siapa? Majelis Ulama Indonesia atau apa gitu ya. Dan jadi nanti sebentar. Nah, bagaimana gambaran besarnya kayak gini nih. Ini kan namanya layer-layer ya, society, AI knowledge ya. Nah, kemudian di sini saya coba lihat. Nah, ini relasi antar aktor, gimana relasinya, kita define masing-masing apa, gitu kan ya. Ini marketnya kayak gitu ya. Ini adalah industri pendidikan, healthcare, industri yang lain gitu. Jadi yang dibahas di sini tata kelola, resiko, interaksi aktor, inovasi, model bisnis. Jadi semuanya jadi satu. Bagaimana melibatkan AI di community juga ya. Nah, ini adalah use case-nya. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya eh, eh, apa namanya, Kesha bisa melihat paper-paper sejenis, tapi jangan di syariah. Karena kan syariah kamu mau ngerjain. Jadi nggak akan ada di syariah. Kalau udah ada di syariah, kamu jangan ngerjain. Yang diedukasi, di perbankan, perbankan banyak banget ya misalnya. Di governance, ya, itu dibawa ke itu, dicontoh itu cara pola pikirnya. Gitu. Ya, paham ya, Kesa? Paham, Prof. Terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi teman-teman Saya mau nanya, yang Prof. lain? Ya, Celia, silakan. Ya, ini juga untuk konsul sejauh ini saya kepikiran apa sih, Prof? Jadi sebelumnya Nah, saya Celia. nah, Sejauh ini saya tuh kepikiran untuk mendalami yang AI untuk personalized employee upskilling. Mungkin kalau tadi Intan di transformation skill, ini lebih ke upskilling employee ya, yang profesional, yang personalized. Nah, kan memang permasalahan sekarang itu memang banyak training itu yang one size fits all ya Prof. Nah itu dari yang saya coba brainstorm bareng AI juga banyak memang sudah banyak riset yang melakukan personalized upskilling employee ini. Cuman saya menemukan gapnya itu masih banyak yang berhenti di AI agentnya ini sampai dengan mendeteksi dan juga melakukan rekomendasi skillnya. Jadi belum ada yang melakukan dari retention validation-nya, Prof. Jadi yang membuat kalau misalnya skill ini tuh terus bisa bertahan digunakan. di employee-nya, atau mungkin kan bakal ada transformasi ya dari skill-nya, dari perusahaannya, yang mana pastinya ada perubahan. Nah, dari situ saya punya keinginan kalau bisakah AI ini tuh menambahkan entah itu dalam bentuk tambahan agent sebagai agent retention validation-nya. Jadi yang mengecek kembali apakah upskilling yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan dari hasil rekomendasi ini masih teringat oleh employee, ataukah terjadi forgetting curve di situ, dan ataukah bagaimana untuk tahap selanjutnya. Nah, menurut Prof, untuk rencana seperti ini apakah bisa dilakukan atau bagaimana, Prof? Ya, pertama, kalau kita mau ke jurnal Scopus Q, itu kita nggak boleh melakukan riset yang incremental. Tahu ya incremental? Incremental itu orang lain sudah melakukan gini, terus kita tambahin gitu. Kayak tadi kan Celia udah ada, tapi belum ada yang mengakses retention-nya. Itu incremental itu. Jadi incremental itu dibilang kontribusinya kecil, Celia. Jadi kalau mau sekalian
bagian tengahnya itu yang dirubah. Tempat lain kurang faktor apa, kamu tambahin faktor apa gitu. Ya. Jadi itu bedanya perubahan fundamental terhadap model. Makanya kalau tadi modelnya kayaknya kok abstraksi sih Pak? Ya bisa aja abstraksi itu yang dirubah fundamental. Atau yang praktikal sekali, mungkin kayak Fatwa tadi cerita tentang bagaimana mobility urban di Bandung gitu. Ya, itu kan spesifik dan itu pakai data besar. Jadi keunggulannya bisa karena datanya besar, keunggulannya bisa perubahan fundamental, keunggulannya bisa pionir untuk misalkan belum ada pakai blockchain, nah kamu pakai blockchain, atau belum ada agentic AI yang membahas. Nah, tapi kalau kita ada satu proses, tapi belum ada yang ini kita tambahin sedikit, itu incremental. Ya, bahasa Inggrisnya itu nambahin incremental, itu nggak bisa. Kemudian ada yang kedua adalah personalized, itu kan namanya recommender system ya, dan kita udah punya banyak recommender system. Jadi kalau menurut saya bagaimana recommender system dengan agentic AI, nah itu lebih bagus daripada kalau recommender system kan ada ini ya, ada website gitu, LinkedIn gitu misalkan ya, dia merekomendasikan. Jadi algoritmanya itu ada di sana. Sedangkan agentic AI kan bisa jadi algoritmanya itu ada di kita, kayak Web3 gitu. Kita yang pegang agentnya gitu. Yang kepentingan rekomendasi saya itu tidak ditentukan oleh platform, tapi ditentukan oleh kebutuhan saya. Karena agentnya yang tahu kebutuhan saya. Kalau saya serahkan ke platform, kan platformnya bisa jadi dipengaruhi oleh yang iklan gede. Misalkan yang iklan gede perusahaan A, perusahaan sertifikat A gitu ya. Maka kamu disuruh pakai sertifikat A. Jadi kepentingan kamu nggak dipentingin, kepentingannya pengiklan sertifikat company itu yang dikasih ke kamu. Nah, itu ada suatu problem yang fundamental. Bisa dirubah. Gitu ya. Bisa dipahami, Celia? Bisa, Prof. Makasih, Prof. Ya, oke. Ya. Sip. Banyak nih diskusinya nih. Ada yang tanya SCBD-nya selain proses, selain riset, masih ada pertanyaan nggak? Kalau dari saya pribadi sebenarnya tadi masih mau cari tahu lebih lanjut terkait implementasi blockchain di healthcare. Cuman sebelumnya juga saya sempat riset terkait implementasi blockchain di energi trading, Prof. Mungkin untuk update-nya nanti bakal saya sampaikan aja. Nah, Ya. begitu. Ya. Kalau riset kan tadi ini ya. Kalau tentang SCBD-nya ada yang ditanyakan nggak? Kan kamu ketua kelasnya. Saya mau nanya mungkin, Prof, untuk SCBD. Ya, silakan. Ya. Silakan Celia. Iya. Tadi kan Prof mention-nya kalau misalnya kita memang ada ketemu dengan Prof itu minimal 1 kali seminggu. Nah, itu apakah dari Prof sudah menargetkan di tahap pertemuan keberapa yang kita memang sudah harus mulai mengerjakan atau mungkin dari hal penulisan seperti itu, dan juga apakah kedepannya itu bakal ada seperti pelatihan dalam hal penyusunan paper gitu, Prof? Apakah mungkin dari research webnya atau bagaimana? Seperti itu mungkin, Prof. Ya, jadi nanti akan dibikin suatu, kayak tahun kemarin tuh bikin suatu logbook ya. Jadi tiap minggu itu ngapain? Kan kalian 21 SKS, jadi tiap minggu itu harus report. Literatur review, menimbang-nimbang jurnal. Jadi menimbang topik itu jangan ditentukan sekarang, harus benar-benar dipikirin gitu ya. Termasuk tadi datanya, termasuk waktunya, termasuk metodenya ya. Kemudian karena kita targetnya adalah proceeding itu di akhir semester. Itu kalian kalau kerja, itu kerja teknis dulu. Ya, misalkan tadi technicalnya. Ya, kalau membuat blockchain ya buat blockchainnya. Untuk apa? Itu proceeding itu rata-rata technical. Ya. Nanti konseptual yang sudah kalian pikirkan dalam-dalam, ini untuk apa, konsep gedenya apa, governance-nya apa, risikonya apa. Itu kalian bawa ke jurnal nanti di semester 2. Nah, kenapa nggak tulisan yang non tekniknya itu ada di depan? Karena proceeding itu cuma 6 halaman. Jadi kalian nggak bisa nulis panjang lebar.
kalian ada fokus misalkan apa ya? Saya nunjukin papernya. Bentar ya. Coba saya join situ ya. Sebentar. Loh, kok nggak ada nih? Saya join dulu. Ya, sebentar. Oh, ini ya. Ini ada paper saya tahun 2000 nggak tahu deh 2000 berapa ya? 2024 di jurnal Digital Business. Ini kan ngomongin di sininya tuh ngomongin, sorry, gimana caranya? Di sini ngomongin bagaimana kita mereveal mekanisme di market kripto gitu ya tahun itu. Tapi di apa namanya saya lupa ya. Ini di sini kayaknya. Ada namanya nggak ya? Oh, bukan ini. Dia jurnal apa ya? Nah, ini versi apa namanya? Ini versi proceedingnya ya. Ini proceedingnya dia lebih menunjukkan bagaimana melihat transaksi token ya. Transaksi token simple aja dilihat ya. Ya, cuma gini-gini doang. Simple, nggak bisa banyak-banyak. Ya, ini adalah contoh proceeding ya. Nah, kemudian contoh jurnalnya itu seperti ini. Jurnalnya ada 12 halaman. Ini lebih detail lagi nih di sini ya. Pemikirannya lebih detail, prosesnya lebih detail, analisanya lebih detail ya. Jadi nanti teman-teman di tadi saya lihat lah di contoh yang lebih bagus lagi ya. Di proceeding itu sangat spesifik, kemudian di jurnal itu detailnya itu di akhir di semester 2. Nah, pertanyaan saya lihat tadi, gimana pelatihan menulis sepanjang kita bimbingan, ya, itu saya akan ngajarin kalian semua. Jadi jangan nggak datang. Kalau nggak datang, kalian nanya, nanti saya bilang, misalkan Nasya rajin datang, nanti tanya ke Nasya, saya gitu guys. Karena saya nggak ngulang. Jadi setiap kali itu saya akan ngomong terus, dan itu kan berulang-ulang. Jadi nggak ada waktu khusus nulisnya seperti ini, enggak. Itu akan berulang-ulang. Ini misalkan di contohnya ini ya, mungkin nanti kalian akan lupa juga. Nulis paragraf, kalimat penting isi paragraf itu harus di kalimat pertama di paragraf. Ngerti ya? Jadi nggak bisa kalimat pertama paragraf itu sambungan dari kalimat sebelumnya gitu. Jadi kalau kita baca paragraf, kalimat paling penting adalah kalimat ke-1. Kemudian kalimat kedua, 3, 4, 5, dan seterusnya itulah menjelaskan kalimat ke-1. Kemudian cerita di jurnal itu nggak kayak cerita di novel yang ada kronologis. Kalau kita cerita dongeng kan once upon a time kronologis gitu kan? Enggak, kalau di jurnal enggak. Problemnya apa?
tensionnya apa? Tension itu penting ya. Tension itu apa ya? Tension. Bahasa Indonesia apa tension? Ketegangan, ya. Apa? Saya suka ngomong itu di kelas blockchain. Bitcoin itu bagus, tapi Bitcoin itu nggak bisa dipakai buat belanja, itu tension. Tapi Bitcoin buat investasi bagus ya, itu tension. Jadi tensionnya apa, dituliskan problemnya apa. Kalau nggak pakai ini, pakai yang lain bisa nggak? Nah, seperti itu tadi, itu ceritanya nggak kronologis. Nah, nanti kita akan bahas cara nulisnya juga. Menjawab nggak Celia ya? Atau ada lagi pertanyaannya tadi yang belum saya jawab? Tadi satu lagi Prof yang ada Apa? di set berapa kalinya setelah kita meeting di awal, mungkin 3 kali atau 4 kali yang kita sudah bisa terjun untuk menulis gitu. Apakah ada timeline-nya? Oh ya gini. Riset itu nomor satu adalah bukan menulis, ya. Nomor satu itu adalah melakukan. Jadi kalau misalkan tadi Fatwa punya data besar ya, kemudian Fatwa kan mau lihat mobility urban, ada juga mobility turis dan lain sebagainya, banyak kan. Dia ngelakuin itu aja, ya. Udah selesai nih, udah selesai ketemu hasilnya. Udah ketemu hasilnya kan belum ada analisanya. Analisanya sedikit-sedikit aja kalau untuk buat apa namanya? Buat proceeding ya, karena cuma 6 halaman. Baru deh itu Fatwa nulis metodologinya. Metode itu cara kerjanya. Datanya dari mana, ini ya, baru selesai ya. Bab 3, bab 4 itu adalah metodologi dan 4-nya itu adalah result. Baru kemudian setelah metodologi dan result kita pikirkan nih ceritanya apa, baru bikin abstrak, baru bikin introduction, baru bikin literatur review. Kenapa harus kebalik itu? Kalau kita pakai introduction, literatur review, kemudian kita udah mikir berat gitu ya, taunya berubah, diganti lagi. Ya mending kita kerja di eksperimennya dulu, baru nanti ceritanya itu meskipun kalian sudah punya dan kalian juga boleh nulis. Tapi menurut saya nggak akan nanyain apa abstraknya, apa judulnya, saya nggak akan nanyain. Saya cuma nanya tentang apa sih, kamu mau jawab apa sih. Nanti itu bisa kita sesuaikan judulnya itu di belakang. Setelah kita jelas ngapain gitu di teknik ya, gitu ya. Jadi kalau kalian punya 16 minggu, ya kan 16 minggu ya. Idealnya di minggu 8 kalian udah mulai finish nulis proceeding ya. Karena kan setelah finish baru kita kan review kan layak enggak. Terus belum lagi nanti nyari conference-nya, ada conference-nya yang biasa dapat cepat, ada yang bisa lama dapatnya walaupun udah selesai ya. Jadi dinamikanya sangat sangat banyak nanti. Begitu Celia. Oke, terima kasih Prof. Ya, siap. Anyone else? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada? Saya mau ngomong apa ya, lupa. Ya, silakan. Luki. Irsyad duluan nggak? Atau Aji? Aji. Ya, silakan Aji. Aji. Berarti kalau yang tadi Prof sampaikan, mungkin kita yang lebih awal tuh melakukan tentang riset kita dulu ya, bukan untuk fiksasi ke Prof mungkin. Ya, baru nanti kalau udah kita mendalami ide penelitian kita ajukan ke Prof. Seperti itu, Prof. Ya, betul ya, betul ya. Semuanya bisa pakai Scopus kan? Bisa kan? Mencari Scopus pakai Scopus AI bisa kan? Sudah, Prof. Sudah bisa. Bisa, Prof. Oh ya, ada Scopus, kemudian ada, jangan lupa pakai notebook LM ya. Notebook LM saya rasa saya nggak perlu ngajarin lah ya. Kemudian AI, Perplexity, apa itu yang Cloud tuh kadang sekarang lagi bodoh ya. Nggak apa-apa sih, cuman kalau kita suruh dia edit dokumen tuh lagi bodoh dia. Tapi kalau mengenerate idea dia mungkin masih bagus ya. Tapi kalau misalkan paper disuruh A gitu ya, kadang-kadang berlebih gitu. Tambah A plus gitu. Padahal saya nggak minta A plus plusnya, dia terlalu berlebih. Jadi hati-hati kalau pakai
cloud, karena gini nih, saya kan dapat review ya dari paper, ini papernya harus direvisi. Saya bilang ke cloud, kamu bantu saya memetakan apa saja yang harus saya lakukan, gitu ya. Terus dia kasih nih, kamu harus melakukan A, B, C, D. Saya kan nurut ya, saya nggak sempat verifikasi, itu salah. Kalau kalian punya paper, kalian harus verifikasi ke cloud, benar nggak yang diminta. Kemudian saya kerjakan. Setelah saya kerjakan, kok dia bilang ini salah, itu salah, tambahin lagi, kan saya baru curiga ini. Ternyata itu dia over, ya, over sensitif. Jadi semuanya itu nggak ada yang benar buat dia, pusing kan. Coba kamu bilang, kalau kamu apa, ya bisa, bajunya bagus nggak? Ya bagus, tapi kancingnya di iniin kurang gini, tapi terus. Jadi itu adalah problem di cloud. Dan itu terjadi dengan saya karena saya menghandle banyak mahasiswa, kadang-kadang saya lupa detailnya. Jadi saya masukin ke cloud untuk membuat suatu poin-poin apa yang revisi, terus planning revisinya gimana, baru saya sadar. Reviewernya kan nggak minta ini, kenapa kamu gini? Oh, I'm sorry, I'm too overstretch the revision. Jadi malah kacau lagi, malah saya pernah kejadian juga malah ditolak karena terlalu berlebih. Nah itu tolong kalau pakai AI dipahami dan di challenge ya, dan tahu kapan kita stop, kapan dia liar, karena kalian enak punya partner liar juga karena dia bisa mencari, penting juga dia liar, tapi kadang-kadang terlalu liar, jadi tolong dikontrol AI-nya, gitu ya, gitu ya, cukup Haji. Cukup, Prof. Oke, Luki mau nerusin? Oke, Prof. Eh, Ya. tadi ada beberapa diskusi, ada sempat disebutkan kalau misalnya ada kasus di mana mahasiswa tuh gagal, eh, tidak berhasil untuk membereskan risetnya, ya, Prof. Nah, eh, juga jadi apa ya? Jadi bahan pertimbangan juga khususnya buat saya terkait dengan pemilihan topik tuh supaya eh, bisa sesuai dengan standar Scopus dan juga secara pengerjaan tuh bisa selesai dengan timeline wrap. Nah, kira-kira Ya. cara atau tips untuk mencari riset yang memenuhi kedua kriteria tersebut itu kira-kira kayak gimana, Prof? Nah, itulah peran saya di situ. Kalau kamu terlalu berat, saya akan bilang ini too much. Nah, gitu ya. Jadi saya jadi jurinya. Tapi kamu sendiri harus punya punya realistis ya. Jadi ini belajar berpikir realistis karena kadang-kadang kita idealis dan maunya banyak, tapi banyak problem misalkan ngambil data ya, itu bermasalah. Dan saya juga ini tolong ya, ini ada kejadian juga di tahun lalu. Ada mahasiswa yang mengurus BPJS, bukan BPJS, dia tipenya generatif AI di BPJS. Saya sudah gandeng tuh dosen UGM, kita satu grup, ya. Tapi mahasiswanya ngilang, mahasiswanya ngilang. Jadi terus dia kembali ke saya bilang, Pak, saya nggak bisa menemukan orang yang untuk saya wawancara. Loh kan kamu bisa nanya itu dosen UGM yang ahli di kesehatan gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kalian belum ngalamin ya. Kadang-kadang mahasiswa itu berkecamuk sendiri pemikirannya, punya asumsi-asumsi sendiri. Apalagi kalau sudah lama tidak bimbingan, tidak diskusi dengan saya, itu akan liar kemana-mana. Sampai akhirnya hilang itu. Jadi punya kayak apa ya? Saya nggak cukup, saya kurang baik ya. Tapi jadi menahan diri sendiri untuk maju. Ngerti nggak maksud saya? Jadi penting sekali untuk selalu berkomunikasi. Walaupun nggak ada progres, berkomunikasi. Dengan begitu, kamu tahu kamu udah sampai mana. Nah, jadi kayak pertanyaan Lucky tadi, tentunya sebelum kamu gagal itu, misalkan ya, kamu udah tahu bahwa kamu akan gagal. Karena dari awal, kamu nggak ngikuti jalur gitu ya. Nah, orang-orang yang gagal itu memang dari awal dia
punya timeline sendiri. Nah, maksud saya tadi saya bilang ke Nasya, saya bilang ke Celia, kalian harus bersama-sama di timeline ini, gitu ya. Jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan, berat ngejarnya, gitu ya. Terus bareng sama kelihatan teman-teman tuh udah sampai mana. Jadi teman-teman udah submit, kita punya motivasi. Oh ya, kita harus submit juga. Udah waktunya submit. Nah, kalau tidak bersama-sama ya disconnected. Nah, itu kejadian yang nggak menyelesaikan tuh orang-orang yang disconnected itu, Luki. Paham ya, Luki ya? Baik, Prof. Oke. Oke. Ada lagi teman-teman? Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan, topik, SCBD, aktivitas? Enggak, silakan. Ada lagi? Cukup ya? Nah, nanti ini kalian libur sampai kapan? Mohon maaf, Prof. Kenapa? Ini sekarang kan lagi di Bandung apa enggak di Bandung kan? Pastinya udah di mudik semua kan ya? Iya, kebetulan kami masing-masing lagi pada magang, Prof. Oh iya ya, semester Semester 6, naik semester 7. Oh iya ya. Jadi baru selesai magang kapan? Bulan apa? Rata-rata ada yang di September awal, di minggu pertama, ada Wah, juga yang di Agustus akhir gitu. Kan kalau misalnya mengikuti tanggal masuk kuliah di tanggal 14 September ya. atau begini, Nasya dan Celia dijadwalkan untuk kita rutin seminggu sekali ngobrolin banyak hal ya. Jadi tolong mulai sekarang 2026 dibikinkan logbooknya. Kan gini ada waktu nih sambil magang juga bisa mencari-cari topik gitu ya, supaya nanti September masuk kalian sudah ada start di awal gitu. Gitu ya. Cukup ya. Siap, Prof. Oke, ada lagi teman-teman sebelum saya tutup? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada kita foto bareng lah. Kita dokumentasikan pertemuan pertama kita ya. Oke. Oke ya. Nah, kita harus pakai lambang metal. Kalau di SCBD, di mana tuh? Di Sakti harus lambang macan nanti. Oke ya, hitung ya. 1, 2, oke, sip semuanya. Oke ya, saya akan share nanti. Baik, terima kasih, semangat semua. Nanti ada dokumen-dokumen yang perlu saya share juga di grup. Mungkin nanti Nasya atau Celia ingetin saya. Dan waktu saya itu sangat full. Jadi nanti kita koordinasikan supaya waktunya cocok buat saya dan buat kalian juga ya. Gitu aja ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai ketemu lagi di next week. Diatur waktunya nanti kapan ya. Oke. Baik, Selamat malam semuanya. Prof. Mari. Terima kasih, Selamat Prof. malam. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof.